wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan membuat vlog di Museum Aceh. Nah, jadi teman-teman, Museum Aceh ini didirikan pada tanggal 31 Juli 1915 dengan nama Aceh Museum yang dipimpin oleh F.W. Stamatius dan diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Jenderal Belanda. Di Rumah Aceh ini terdapat 44 taman atau dalam bahasa Indonesia disebut tiang. Jadi ini tiangnya ada 44. Rumah Aceh ini juga terdapat jengki. Jengki merupakan alat penumbuk tradisional di Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan petani. Di sini terdapat kerumpade atau yang disebut dengan tempat penyimpan tadi yang muatnya itu hingga 3,5 ton. Teman-teman, jadi ini pertama naik ke Rumah Aceh, kita langsung ke serambi depan. Di sini dulu biasanya orang Aceh menyambut tamu. Seperti di sudut situ ada contohnya tempat tamu. Kemudian kita menuju ke serambi. Kita naik, ada contoh di serambi tengah ini. Di sini ada contoh bangunan adat Aceh. Di sini juga terdapat kamar tidur atau yang disebut dengan jure. Jure ini adalah ruang yang paling sakral. Di dalam kamar ini didata tempat tidur yang terbuat dari besi yang dialasi kasur dan bantal dan beralaskan spray. Nah, jadi di sini terdapat serambi belakang atau yang disebut dengan bahasa Aceh yaitu seramoliket. Adalah dapur yang merupakan tempat aktivitas sehari-hari kaum perempuan seperti memasak. Di sini ada contoh dari seperti memasak. Nah, ini adalah dapur mereka. Di sini juga tersedia berbagai alat masak dan juga bumbu-bumbu dapur lainnya. Nah, ini bumbu-bumbu dapurnya. Ada cengkeh, garam, dan juga gula dan berbagai lainnya. Nah, ini dia salah satu petugas di Museum Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri, dari petugas di pameran tetap. Jadi adik-adik, kita berada di pameran tetap sekarang. Selamat datang juga di Museum Aceh, di pameran tetap. Jadi di lantai satu ini, di pameran tetap ini kita ada empat lantai. Empat lantai itu temanya berbeda-beda. Ada Bustan Bumi, Bustan Salatin, Bustan Swada, Bustan Budaya. Jadi kalau misalnya kita cerita di lantai satu ini Bustan Bumi ini menceritakan tentang hutan alamnya Aceh. Nanti kita gambarkan di sini ada beberapa hewan. Jadi seperti ada harimau, terenggiling, dan ada juga yang unik di lantai satu ini ada kerbau berkepala dua, ada hiu gergaji purba dan sebagainya. Jadi kita sendiri. Nanti kita ke lantai dua. Lantai dua itu Bustan Salatin menceritakan tentang era masa kesultanan. Di sana nanti ada bisa lihat ada foto Iskandar Muda, ada rencong, ada siwa. Nanti ada bisa baca deskripsinya di atas. Terus kita ke lantai tiga itu Bustan Swada. Itu adik-adik bisa lihat timeline of Acehnya, di mana garis waktu Aceh dari awal melawan penjajah sampai masa kemerdekaan. Nanti adik-adik bisa lihat juga pejuang-pejuang Aceh yang wanitanya, yang laki-lakinya juga ada di lantai 3. Nanti lantai 4 itu ada namanya Bustan Budaya. Bustan Budaya itu pakaian adat Aceh. Jadi adik-adik bisa melihat pakaian adat Aceh, terus perhiasan-perhiasannya. Terus adik-adik bisa lihat situ ada mata pencarian. Situ ada hewan hasil berburu seperti rusa dan sebagainya. Terus turun dari lantai 4 kita turun ke jalur rempah. Jalur rempah itu adalah di mana bangsa-bangsa Eropa, bangsa Asia datang ke Aceh untuk membeli rempah-rempah. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan memperlihatkan kepada kalian semua di sini ada berbagai jenis hewan yang ada di hutan Aceh pada zaman dahulu kala. Di sini juga ada ikan ini memiliki 14 hingga 22 gigi gergaji. Tidak contohnya seperti ini. Ini ininya yang memiliki 22 gigi gergaji.
Jadi bagi pengunjung di Museum Aceh ini tidak perlu lagi bingung untuk menanyakan informasi kepada petugas karena di sini sudah tersedia televisi yang berisi informasi-informasi yang diperlukan. Jadi sekarang kita akan menuju ke lantai 2 dan mencari lebih lanjut informasi-informasi yang terjadi di lantai 2. Jadi di lantai 2 ini kami akan memberikan informasi tentang bukan As-Salatin, yaitu Kerajaan Aceh dan Darussalam. Jadi kerajaan Aceh di Darussalam ini berkembangnya di Darussalam erat kaitannya dengan penaklukan kota Malaka oleh bangsa Portugis pada tahun 1511 yang bertujuan untuk menghancurkan perdagangan Muslim yang menyebabkan perpindahan pusat perdagangan dari Malaka ke Pasai dan Ibu. Jadi ini adalah replika makam nisan Nahrasisya binti Sultan Zainuddin Abidin. Nah teman-teman, jadi sekarang kita menuju ke lantai 3. Ayo yuk kami ke lantai 3. Nah teman-teman, jadi di lantai 3 ini membahas tentang timeline Aceh History atau garis waktu sejarah Aceh. Di sini terdapat juga seperti kayak perang sapi. Ini ada kitabnya. Nah teman-teman, di sini banyak tulisan mengenai cerita garis sejarah Aceh dari tahun ke tahun. Bisa dilihat. Seperti contohnya pada tahun 1850, penandatangan perjanjian damai Aceh perdamaian antara Aceh dan Merauke. Nah teman-teman, jadi sekarang saya lagi bersama salah satu pengunjung Museum Aceh. Jadi Bapak, gimana perasaannya mengunjungi Museum Aceh ini? Ya, tentu saja Museum Aceh ini sangat sangat punya arti ya bagi sejarah berdirinya Aceh ataupun sejarah terkait dengan perjuangan masyarakat Aceh selama ini. Jadi tentu saja ini bisa menjadi pengetahuan bagi kami masyarakat umum untuk mengetahui lebih detail terkait dengan perkembangan Aceh dari masa ke masa, dan tentu saja ini juga bermanfaat bagi anak-anak tentunya dalam rangka mengetahui dan mengenal bagaimana sejarah dan budaya yang ada. Baik Bapak, terima kasih atas Jadi di sini ada baju-baju adat Aceh yang terdiri dari perlengkapan-perlengkapan untuk acara pernikahannya. teman-teman, di sebelah sini ada contoh pakaian adat yang dipakai oleh daerah Aceh Tamiang. Dan di sini juga ada pakaian adat Aceh Gayo. Aceh Gayo juga memiliki sistem peralatan hidup. Salah satunya kendi gayo adalah suatu bentuk kerajinan tradisional yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan air atau minum. Kendi gayo terbuat dari tanah liat yang dibentuk dan dibakar dengan teknik tradisional. Nah, jadi selanjutnya di sini ada pakaian adat Aceh dari Aceh Tenggara. Jadi di sini ada mata pencarian mayoritas bagian besar. Mata pencarian masyarakat suku Alas adalah petani, mengumpul hasil hutan dan beternak. Nah, di sini juga terdapat contoh pakaian adat yang berasal dari Sehulu. Kemudian di sini ada contoh pakaian adat yang berasal dari Aceh Singkil. Kemudian di sini juga terdapat contoh pakaian adat yang berasal dari Aceh Jameh. Dan yang terakhir yang berasal dari Nur. Di sini juga ada contoh dari peralatan berburu. Masyarakat Aceh melakukan aktivitas berburu secara tradisional. Biasanya menggunakan peron yang terbuat dari rotan berbentuk lingkaran, tumbang, tombak, dan juga parak panjang. Nah, jadi di Museum Aceh ini juga terdapat visi dan misinya. Pada visinya yaitu Museum Aceh melestari wirasan budaya, jendela budaya, lembaga edukatif, kultural, kreatif, dan objek wisata utama. Beserta misinya yang pertama yaitu melestarikan warisan budaya, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat kehidupan.
Dan yang kedua yaitu memberikan informasi budaya dalam rangka edukatif, kultural rekreatif bagi masyarakat. Di ruangan ini kita bisa melihat rempah-rempah dan bisa langsung menghirup aroma rempah-rempah yang ada di Aceh. Seperti contoh ada apa ini namanya kayu cendana. Terus di sini juga teman-teman tersedia manjakan. Bisa kita lihat, nggak boleh dipegang ya. Nah, jadi di sini juga terdapat tawas atau alun yang mengatasi bau mulut. Nah, jadi teman-teman, bagi kalian yang bau mulut, jangan lupa pakai tawas. Kami sekarang sudah berada di gedung selanjutnya yang berisi foto sejarah koleksi Museum Aceh. Jadi di sini ada jejak kejayaan dari Serambi Mekah. Berabad-abad Kesultanan Aceh menjelma sebagai pusat kekuatan politik, perdagangan, dan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara. Pernah mencapai masa keemasan dan menjadi pelabuhan penting di dunia, benteng Islam yang disegani, dan simbol perlawanan terhadap penjajahan. Teman-teman, di sini ada masa kolonial Aceh. Bisa kita lihat di sini ada seperti contoh sekelompok pria di Aceh Besar sekitar tahun 1896 Masehi. Terus di sini juga ada gerbang utama Istana Sultan Aceh Keraton. Ini juga ada contoh pelulunya pada tahun 1617. Di sini kita bisa melihat gambar makam para Sultan Samudra Pasai di pemakaman Kutakrung. Dan ada juga komplek makam Sultan-Sultan Aceh. Dan ada juga ilustrasi Istana Kesultanan Aceh yang dilukis oleh penjajah Eropa. Dan ada juga pintu Hop adalah sebuah bangunan yang terletak di komplek Taman Putropang. Rupanya Aceh itu juga memiliki pada zaman dahulu yaitu kereta api di Aceh sekitar tahun 1900 Masehi. Dan di sini contohnya juga ada Pelabuhan Sabang. Di sini juga ada rumah pada zaman dahulu di Aceh. Ini contoh gambarnya. Dan di sini juga ada tempat pembuatan gula pada zaman dahulu di bagian Aceh sekitar tahun 1900 Masehi. Dan di sini juga ada contoh kanak-kanak pada zaman dahulu di masa Aceh pada tahun 1894 Masehi. Nah, teman-teman, itu tadi perjalanan kami di Museum Aceh. Jadi, mari kenali museum agar tidak salah langkah. Museum di Aceh. Dadah. Nah guys, sampai di situ dulu ya vlog seharian kami. Gimana? Sangat seru bukan? Sampai di sini dulu ya. Bye guys.